من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيف. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi anak-anak ibu kelas 8 yang sedang menyimak. Kali ini ibu akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Masih di bab pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, masuk pokok bahasan arti kedudukan dan fungsi Pancasila, kemudian subpokok bahasannya yang kedua. Silakan kalian buka LKS halaman 2. Di sana yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara, kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Ibu akan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1979 menyatakan Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita. Nah, itu Pancasila. Bagaimana kita menjadikan Pancasila itu jiwa kita, kemudian juga menjadikan pandangan hidup kita, dan juga menjadikan dasar negara kita. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan atau filsafat hidup. Jadi rakyat Indonesia hendaknya menjadikan Pancasila ini sebagai jalan hidupnya. Bagaimana yang kita mengaplikasikan 5 sila yang ada dalam Pancasila ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluruh rakyat Indonesia tidak boleh tidak beragama. Artinya tidak boleh ateis. Semua harus beragama. Ketuhanan yang Maha Esa harus beragama. Oke, itu poin yang pertama yang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan sebagai warga negara. Dalam hal ini kita menjalankan Pancasila sebagai pandangan hidup kita. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita harus memanusiakan manusia. Bagaimana memanusiakan manusia? Kita tidak boleh menyakiti sesama, kita tidak boleh membuli teman yang berbuat salah, kita tidak boleh membeda-bedakan kasta, kita tidak boleh membedakan antara yang miskin dengan yang kaya, kita tidak boleh oh dia laki-laki, oh dia perempuan. Harusnya seperti ini, perempuan itu harusnya di rumah itu kerjanya ini saja, tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh membeda-bedakan seperti itu karena semua punya perspektif masing-masing tentang bagaimana peran laki-laki dan perempuan itu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana kita sebagai manusia Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana kita harus menyelesaikan suatu masalah dengan bermusyawarah, memutuskan suatu perkara dengan musyawarah. Apapun itu, kalian dalam kelas misalnya memilih ketua kelas harus dilakukan dengan musyawarah dengan teman-teman, dengan guru, wali kelas. Kemudian kalian punya misalnya ingin membeli apa di kelas, musyawarahkan terlebih dahulu. Ingin membeli kipas angin, ingin membeli apapun yang ada di kelas harus dimusyawarahkan. Tidak boleh semena-mena. Walaupun uangnya misalnya di bendahara, bendahara tidak boleh membelikan uang kelas itu dengan semena-mena, tapi harus dimusyawarahkan. Itu yang pengamalan sila yang keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, otomatis bagaimana sosial masyarakatnya kita harus adil. Pembagian ini itu bantuan harus adil, merata. Yang kaya yang miskin kalau selama dia bantuan Covid harus dapat. Ya, tidak membeda-bedakan yang kaya dengan yang miskin karena semuanya sama kena pandemi saat ini.
Jadi semua sama dapat bantuan. Beda dengan bantuan BLT yang lain. Beda dengan bantuan BLT yang lain, misalnya pemerintah ingin memberikan bantuan kepada ini karena tergolong rakyat miskin. Maka itu adilnya bagaimana? Harus harus dibagikan ke rakyat miskin pula. Tidak boleh dibagikan ke rakyat yang lebih mampu. Tapi berbeda dengan bantuan COVID. Kalau bantuan COVID semuanya kan sama nih, kena bencana, kena wabah, kena pandemik yang sekarang ini sedang kita lalui ya. Semoga cepat berakhir dan kita kembali sekolah normal seperti biasanya. Kemudian, nah itu pengamalan 5 sila yang ada dalam Pancasila. Bagaimana kita menjadikan itu sebagai pandangan hidup kita. Nah, dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Itu penting, yang merupakan asas pemersatu bangsa, sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman kita, tidak menafikan seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke punya banyak suku, punya banyak ras, punya agama yang berbeda-beda. Maka tidak boleh kita memecah belah, membuat isu hoax yang memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Ingat, kita ada Bhinneka Tunggal Ika, kita ada Pancasila yang mengatur seluruh tatanan hidup rakyat Indonesia. Maka jika kalian menerima isu-isu hoax yang tidak bermanfaat, yang tujuannya hanya ingin memecah belah, jangan di-share. Kalian dalami dulu isu tersebut. Isu itu apakah benar? Kalau benar, nah tabayun lah istilahnya, dalam bahasa agamanya itu tabayun. Apakah benar isu itu? Nah, diklarifikasi dulu kepada orang yang bersangkutan. Kalau misalnya tidak benar, berarti itu hanya gosip, berarti itu adalah isu hoax. Jangan di-share. Nah, walaupun beraneka ragam, kita tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu. Jangan nanti ketika ada teman yang berbeda agama, kita alhamdulillah di madrasah tidak ada yang beda agama ya, semuanya sama. Ketika ada tetangga misalnya yang berbeda agama, kita lantas mengejek-ngejeknya, tidak boleh. Oh iya, dia belum Islam, dia belum dapat hidayah, ya seperti itulah. Jadi kita maklumi saja. Nah, itu yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, Ibu akan mengupas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Silakan kalian lihat di halaman 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Adapun yang dimaksud tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 4 syaratnya seperti yang di buku LKS, silahkan kalian lihat. Yang pertama, kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia adalah pemerintahan Republik Indonesia. Subjek kita di Indonesia itu pemerintahan Republik Indonesia, di mana pemerintahan Republik Indonesia ini harus bersatu, jangan terpecah belah pemerintahannya. Misal pemerintahan di bidang ini melarang ini, di bidang itu ternyata membolehkan, itu artinya tidak bersatu. Bagaimana pemerintahan Republik Indonesia kita ini harus bersatu, kesatuan subjek. Kemudian yang kedua, kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk Indonesia adalah Pancasila. Kesatuan asas kerohanian, paham ya? Asas kerohaniannya di mana? Yo, di Pancasila, sila pertama. Kemudian yang ketiga, kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia adalah sejak tanggal 18 Agustus 1945.
Oke, Indonesia mulai berlaku Pancasila mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut. Yang untuk Indonesia adalah seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi asal dan atau tempat setiap pembentuk hukum di Indonesia mengambil unsur-unsur dasar yang diperlukan. Pancasila merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan dibuat sebagai dasar ukuran. Jadi ketika para penegak hukum kita melakukan kajian tentang sebuah hukum, maka dasarnya adalah Pancasila. Untuk menguji apakah isi suatu peraturan yang berlaku sungguh-sungguh merupakan suatu hukum yang mengarah kepada tujuan hukum negara Republik Indonesia atau tidak. Nah, pulangnya itu adalah ke Pancasila, karena Pancasila adalah dasar, dan Pancasila adalah pandangan hidup, dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ingat ya yang tiga ini ya, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang tiga, yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tiga ini harus kalian ingat. Oke? Selesai untuk pokok bahasan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertemuan berikutnya kita nanti ke pokok bahasan yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan PPKN selanjutnya. Assalamualaikum, see you next time.